Setelah sebelumnya kita membahas penyelesaian persamaan linier menggunakan metode reduksi baris atau eliminasi Gauss, sekarang kita membahas tentang penyelesaian persamaan linier menggunakan metode Cramer. Tinjau dua persamaan linier yang masing-masing mempunyai dua variabel. Persamaan pertama misalnya adalah A1X ditambah B1Y sama dengan C1. Sedangkan persamaan kedua adalah A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Dan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, kita dapat membentuk matriks koefisien dari persamaan linier ini, yaitu matriks yang terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Elemen atau komponen pada baris pertama menyatakan koefisien pada persamaan pertama, yaitu A1 dan B1, juga koefisien ruas kanannya atau konstanta di ruas kanannya yaitu C1. Sedangkan elemen atau komponen pada baris kedua menyatakan koefisien pada persamaan kedua, yaitu A2 dan B2, serta juga koefisien ruas kanan pada persamaan kedua yaitu C2. Persamaan yang hanya terdiri dari dua variabel ini relatif mudah diselesaikan ataupun dicari solusinya. Misalnya kita dapat menggunakan metode yang telah kita kenal di sekolah menengah, yaitu eliminasi atau substitusi atau lain sebagainya. Atau kita juga bisa menggunakan metode yang baru saja kita bahas, yaitu metode eliminasi baris atau eliminasi Gauss. Cara apapun yang digunakan akan memberikan solusi variabel X, yaitu sama dengan C1 dikali B2 dikurangi C2 dikali B1 dibagi dengan A1B2 dikurang A2B1. Bila kita perhatikan, bentuk tersebut dapat kita nyatakan sebagai bentuk determinan matriks, yaitu bagian pembilangnya yang dinyatakan dengan C1B2 dikurang C2B1 sama dengan determinan matriks orde 2 yang komponennya pada baris pertama adalah C1 dan B1, sedangkan komponen pada baris keduanya adalah C2 dan B2. Sedangkan bagian penyebutnya yaitu A1B2 dikurangi A2B1 sama dengan determinan matriks orde 2 yang komponennya pada baris pertama adalah A1B1, sedangkan komponen baris keduanya adalah A2 dan B2. Adapun solusi untuk variabel Y juga dapat kita peroleh dengan cara yang sama, misalnya menggunakan eliminasi dan substitusi. Dan kita akan memperoleh sama dengan A1C2 dikurangi A2C1 dibagi dengan A1B2 dikurang A2B1. Yang juga dapat kita nyatakan sebagai pembagian determinan matriks orde 2. Bagian pembilang sama dengan determinan matriks A1C1 A2C2, sedangkan bagian penyebut sama dengan determinan matriks A1B1 A2B2. Nah, artinya solusi persamaan linier dapat diperoleh dalam bentuk determinan matriks yang terkait dengan matriks koefisiennya. Cara ini kita namakan sebagai metode Cramer. Secara umum, proses mencari solusi persamaan linier menggunakan metode Cramer atau aturan Cramer ini tahapannya adalah sebagai berikut. Pertama, kita tuliskan persamaan linier itu dalam bentuk standar. Maksudnya dengan susunan atau urutan variabel yang sama antara satu persamaan dengan persamaan yang lain. Jadi jika pada persamaan pertama variabelnya dalam urutan X, Y, Z, maka persamaan kedua dan ketiga juga harus dituliskan dalam urutan tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah tuliskan koefisien-koefisien variabel pada persamaan linier tersebut dalam bentuk matriks. Jika ada 3 persamaan, tentunya matriks yang kita peroleh berukuran 3 kali 3. Kemudian kita hitung nilai determinan matriks persegi tersebut. Nilai determinan ini akan menjadi penyebut dalam perhitungan nilai variabel. Selanjutnya, untuk memperoleh nilai variabel X, kita bentuk dulu matriks koefisien dengan mengganti elemen koefisien variabel X dengan koefisien pada ruas kanan
persamaan. Lalu matriks ini kita cari determinannya. Nilai variabel X diperoleh dari pembagian antara determinan matriks koefisien yang telah diganti ini dengan determinan matriks koefisien yang sebelumnya kita peroleh pada langkah kedua. Untuk mencari nilai variabel Y, kita bentuk dulu matriks koefisien yang baru dengan mengganti elemen yang terkait koefisien Y pada matriks koefisien yang awal dengan koefisien ruas kanan persamaan linier. Kemudian matriks koefisien ini kita bagi dengan determinan yang kita peroleh dari matriks koefisien yang tadi. Hal yang sama juga misalnya dapat kita lakukan untuk memperoleh nilai variabel Z. Sebagai contoh misalnya 3 persamaan linier dengan 3 variabel ini, yaitu persamaan pertama A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Persamaan kedua adalah A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. Dan persamaan ketiga adalah A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Matriks koefisien yang dibentuk dari koefisien-koefisien ruas kiri ketiga persamaan itu adalah matriks yang baris pertamanya terdiri dari komponen-komponen A1, B1, C1, baris keduanya A2, B2, C2, dan baris ketiga A3, B3, C3. Maka nilai variabel X, Y, dan Z adalah seperti ditunjukkan dalam tayangan ini, dengan D menyatakan determinan matriks koefisien ruas kiri persamaan linier tersebut. Perhatikan bahwa penyebut untuk mencari semua nilai variabel yaitu sama dengan nilai determinan matriks koefisien. Sedangkan pembilangnya untuk variabel X adalah determinan matriks koefisien yang kolom pertamanya diganti dengan koefisien ruas kanan persamaan linier. Pembilang untuk variabel Y adalah determinan matriks koefisien yang kolom keduanya diganti dengan koefisien atau konstanta ruas kanan persamaan linier. Dan pembilang untuk variabel Z adalah determinan matriks koefisien yang kolom ketiganya diganti dengan konstanta ruas kanan persamaan linier tersebut.